meminta untuk berbelanja kebutuhan kelas menggunakan uang kas kelas, kemudian uang tersebut tidak kalian belanjakan semua, tetapi sebagian dipakai untuk jajan bakso. Menurut kalian, apakah itu termasuk perilaku korupsi? Apa sih pengertian korupsi itu? What you looking for? It's me, DLT. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat buat Bapak ada di tempat dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang pendidikan anti korupsi yang dibawakan oleh saya sendiri, Wahyu Nur Hidayat, dengan NIM 2201035152. Selanjutnya, Saya Fiaska Amalia Ramadanti dengan NIM 2201031050. Saya Wahyuni Rahmawati dengan NIM 2201031053. Saya Wilis Anita Sari dengan NIM 2201031054. baik, untuk itu langsung pada materi pada pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas. Pendidikan anti korupsi atau PAK adalah sebuah gerakan dalam menumbuhkan anti korupsi sejak dini. Karena sekarang makin banyak berita tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif di mana-mana, terjadi hampir di semua daerah di tanah air. Perilaku koruptif telah merasuki semua elemen bangsa, padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, dan banyak lainnya. Di satu sisi, bangsa kita memiliki kelemahan perilaku yang diwariskan sebagai hasil penjajahan, seperti mental yang berkurang, dan dunia pendidikan kini sangat diharapkan sebagai penguat budaya anti korupsi. Dan ada pula pada dunia pendidikan juga mengandung hal yang negatif seperti mementingkan penguasaan pengetahuan semata ketimbang membiasakan perilaku baik, sekalipun sekolah mengimplementasikan berbagai kegiatan sejenis. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk mengembalikan sekolah sebagai lokomotif penguat budaya anti korupsi untuk jangka panjang. Dan untuk teman-teman, saya izinkan bertanya. Yang pertama untuk Wilis dulu, apa penyebab terjadinya korupsi di bidang pendidikan? Dan yang nomor dua, bagaimana cara mencegah terjadinya korupsi di bangku pendidikan ke bangku sekolah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Wahyu. Yang pertama, beberapa penyebab umum korupsi di bidang pendidikan meliputi 1. Ketidakcukupan pendanaan. Ketika pendanaan untuk pendidikan terbatas atau tidak memadai, pejabat dan staf pendidikan mungkin tergoda untuk mencari dana tambahan melalui cara-cara yang tidak sah, seperti memeras siswa, menerima suap, atau penyalahgunaan dana pendidikan. Yang kedua, gaji rendah. Gaji yang rendah bagi pendidik dan staf pendidikan dapat memicu praktik korupsi, seperti menerima suap atau meminta uang tambahan dari siswa atau orang tua untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, sistem rekrutmen dan promosi yang tidak transparan.
Ketidaktransparan dalam proses rekrutmen dan promosi pendidik dan staf pendidikan dapat membuka peluang untuk praktik nepotisme dan korupsi. Yang keempat, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Kurangnya pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi dalam pendidikan dapat memungkinkan praktik tersebut berlanjut tanpa hambatan. Nomor 5, peraturan yang rumit. Peraturan yang kompleks dan berbelit-belit dalam sistem pendidikan dapat menciptakan kesempatan bagi korupsi karena sulit untuk memahaminya sepenuhnya, dan ini bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak jujur. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Mencegah terjadinya korupsi di bangku sekolah adalah suatu tugas yang penting dan dapat diwujudkan melalui berbagai upaya. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah korupsi di lingkungan pendidikan, yaitu 1. Pengawasan yang ketat. Penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang kuat di sekolah. Ini bisa mencakup audit internal, pengawasan oleh dewan sekolah, dan keterlibatan orang tua dalam pengawasan. Nomor 2, pendidikan anti korupsi. Menyediakan pendidikan anti korupsi kepada semua anggota komunitas sekolah, termasuk siswa, guru, staf, dan orang tua sangat penting. Nomor 3, kode etik. Sekolah harus memiliki kode etik yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Kode etik ini harus mengatur perilaku semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, termasuk siswa, guru, staf, dan pengurus sekolah. Yang keempat, transparansi keuangan. Sekolah harus membuat laporan keuangan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini mencakup anggaran sekolah, penggunaan dana, dan sumber-sumber pendanaan. Dan yang kelima, komitmen kepemimpinan. Kepala sekolah dan dewan sekolah harus memimpin dengan contoh dan menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas dan kejujuran. Sekian jawaban dari saya, Mas Wahyu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan untuk selanjutnya, pertanyaan yang ketiga dan keempat untuk FSK. Yang nomor 3 terlebih dahulu, mengapa korupsi menjadi ancaman di bidang politik? Dan yang nomor 4, nilai-nilai apa saja yang mendukung terciptanya anti korupsi? Dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Wahyu. Untuk pertanyaan ketiga, korupsi telah menjadi duri dalam daging dalam upaya negara mensejahterakan rakyat dan membangun perekonomian di dalamnya. Karena sifatnya yang merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena tindakan menyimpang dari tugas-tugasnya untuk memperoleh kekayaan pribadi. Nomor 4 adalah nilai yang mendukung terciptanya anti korupsi, yaitu 1. Jujur, 2. Disiplin, dan 3. Bertanggung jawab. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Mas Wahyu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya, buat Wahyuni, bagaimana korupsi mempengaruhi dunia politik dan adakah pesan nasihat untuk semua kalangan tentang korupsi? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana korupsi mempengaruhi dunia politik? Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi dibuktikan dengan konsisten yang baru akan berjalan setelah suap. Selain itu, korupsi telah menyandera pemerintah sehingga memberikan konsekuensi menguatkan plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal, hancurnya kedaulatan rakyat hingga hancurnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Untuk selanjutnya, pesan nasihat untuk semua kalangan tentang korupsi. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, bahwa untuk selalu hati-hati karena korupsi juga dapat berawal dari hal-hal yang kecil. Di sisi lain, Pak Jokowi juga memberi nasihat cara mencegah korupsi sejak dini, yaitu dengan tidak mengambil hak orang lain. Jangan menggunakan uang kas sekolah untuk keperluan pribadi, ucapnya Bapak Jokowi. Selain itu, juga kita harus dibiasakan sejak kecil
untuk berpikir dan bersifat kritis, ujarnya. Terakhir, Bapak Jokowi juga mengingatkan pelajar untuk mulai disiplin waktu, menjunjung tinggi kejujuran dalam menyelesaikan semua persoalan. Sekali lagi, pembiasan-pembiasan yang berkaitan dengan nilai-nilai integritas, kejujuran sejak dini harus kita mulai dan akan jadi budaya, ujarnya Bapak Jokowi. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk semuanya yang telah memaparkan jawaban yang saya tanyakan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya terima adalah korupsi menjadi salah satu masalah serius yang mengancam semua kalangan, dari kemajuan sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Pendidikan anti korupsi menjadi penting dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi di berbagai tingkat masyarakat. Kunci untuk mengatasi korupsi adalah kesadaran, pendidikan, dan tindakan bersama. Pendidikan anti korupsi tidak hanya tentang memberikan pengetahuan tentang korupsi, tetapi juga tentang membangun sikap, nilai-nilai, dan keterampilan yang dapat membantu individu dan masyarakat saat aktif menolak korupsi. Dalam melakukan pendidikan anti korupsi, kita perlu memahami bahwa perubahan tidak akan terjadi secara instan, tetapi memerlukan kesabaran dan kerja keras. Pendidikan anti korupsi adalah investasi dalam masa depan yang lebih baik untuk generasi. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang saya buat telah selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.